Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Sultan dari Fakultas Seni dan Desain, Program Studi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 20806501017. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan hasil resume saya mengenai pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Renaissance. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang Renaissance yang berasal dari bahasa Italia yang berarti kebangkitan atau kelahiran kembali. Ini merujuk pada periode sejarah dan kebangkitan seni budaya dan ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17. Renaissance ditandai dengan pergeseran dari pandangan dunia yang didominasi oleh dogma keagamaan dan feodalisme menuju kecenderungan humanisme, di mana nilai-nilai kebudayaan klasik Yunani dan Romawi ditekankan. Dan berikut beberapa hal penting yang ada di periode ini. Woodcut atau cetakan kayu. Teknik cetak kayu menjadi ciri khas grafis Renaissance, di mana seniman memahat gambar di atas blok kayu dan mencetaknya di atas kertas. Teknik ini digunakan untuk ilustrasi dalam buku-buku, kartu permainan, dan seni religius. Engraving atau teknik gravur. Teknik engraving berkembang pesat selama periode ini menggunakan alat tajam untuk mengukir gambar di pelat logam. Teknik ini memungkinkan penciptaan detail yang halus dan sering digunakan untuk ilustrasi buku. Seniman terkenal. Seniman terkenal seperti Albert Dürer di Jerman dan Leonardo da Vinci di Italia menjadi tokoh penting dalam seni grafis Renaissance. Karya mereka mencerminkan keahlian teknis, perhatian terhadap anatomi dan perspektif, dan juga sains. Penyebaran teknik cetak. Teknik cetak dan grafis awalnya dikembangkan di Italia, namun menyebar ke seluruh Eropa. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Prancis menjadi pusat seni grafis dengan teknik cetak, membantu dalam penyebaran produksi massal karya seni dan ide agama. Pengaruh Renaissance pada bidang grafis. Pengembangan perspektif. Seniman Renaissance mengembangkan teknik perspektif yang canggih, menciptakan ilusi kedalaman dan ruang dalam suatu gambar. Pengaruh ini masih terasa dalam perkembangan seni visual bahkan hingga saat ini. Cetak dan ilustrasi buku. Grafis Renaissance sering digunakan untuk menghiasi buku-buku yang berkembang pesat pada masa itu. Seniman seperti Albert Dürer juga menciptakan ilustrasi untuk buku-buku religius, sastra klasik, dan ilmiah. Selanjutnya adalah ringkasan mengenai pertemuan keempat, yaitu desain grafis dan revolusi industri. Pada pertemuan keempat, kita membahas tentang desain grafis dan revolusi industri. Desain grafis dan revolusi industri memiliki hubungan erat karena perubahan besar dalam industri manufaktur dan teknologi yang berdampak langsung pada perkembangan desain grafis. Beberapa cara di mana revolusi industri mempengaruhi desain grafis melibatkan percetakan massal, perkembangan media dan iklan, inovasi tipografi, pengaruh gerakan seni, globalisasi desain grafis, penggunaan fotografi, dan transisi ke era digital. Nah, mari kita bahas satu-satu dari beberapa faktor tersebut. Pertama, percetakan massal. Dampak utama revolusi industri adalah kemajuan dalam teknologi percetakan, terutama dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Ini memungkinkan produksi massal buku, majalah, dan poster. Desainer grafis dapat menciptakan karya mereka dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Media dan iklan. Perkembangan media dan iklan percetakan memungkinkan industri media dan periklanan tumbuh pesat. Surat kabar, majalah, dan iklan cetak menjadi alat utama dalam komunikasi bisnis dan informasi masyarakat. Ini mendorong perkembangan desain grafis yang kreatif dan persuasif untuk iklan dan materi promosi. Inovasi tipografi. Revolusi industri membawa inovasi dalam tipografi. Desainer grafis memiliki akses kepada mesin cetak tipografi yang memungkinkan mereka menciptakan tata letak yang lebih bervariasi dan menarik. Pengaruh gerakan seni dan kesenian. Gerakan seni seperti art and craft dan art nouveau muncul, mempengaruhi estetika desain grafis. Fokus pada seni yang lebih organik, tangan, dan dekoratif memberikan warna baru pada desain grafis. Globalisasi desain grafis.
Majunya transportasi dan komunikasi selama revolusi industri memungkinkan ide-ide desain grafis menyebar lebih cepat di seluruh dunia. Desainer grafis dan dapat terinspirasi oleh budaya dan gaya dari berbagai negara. Penggunaan fotografi. Mesin cetak memungkinkan penggunaan fotografi dalam desain grafis. Fotografi memberikan dimensi baru dalam komunikasi visual dan iklan. Dan yang terakhir adalah transisi ke era digital. Meskipun revolusi industri dimulai dengan percetakan mekanis, ini membuka jalan bagi perkembangan teknologi komputer. Munculnya desain grafis digital dan perangkat lunak desain komputer menciptakan perubahan besar dalam desain grafis. Jadi, revolusi industri memberikan dorongan besar bagi perkembangan desain grafis, membuatnya lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dan memainkan peran kunci dalam komunikasi visual, periklanan, dan penyebaran informasi di era modern. Dan mungkin itu hal yang saya bisa simpulkan mengenai pertemuan ketiga, yaitu era Renaissance, dan pertemuan keempat, yaitu desain grafis dan revolusi industri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.